Saya mengikuti rangkaian acara reuni 212 di Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara ya. Saya menangkap ada semacam giroh umat Islam terhadap event-event besar seperti reuni 212 ini. Saya hadir bukan siapa-siapa, saya hanya hadir kalaupun boleh dianggap mewakili profesi saya sebagai jurnalis. Antusiasme rakyat, umat Islam khususnya dan rakyat Medan dan sekitar pada umumnya itu sangat besar. Reuni 212 itu betul-betul memberi spirit tadi persatuan, spirit kebersamaan, tapi juga sekaligus spirit perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, seperti yang sudah saya tayangkan dalam beberapa podcast saya sebelumnya, bahwa saya mendapat kesempatan atas izin dan karunia Allah, saya mengikuti rangkaian acara reuni 212 di Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara ya. Ada beberapa kabupaten lain selain di kota Madya Medan, ke Binjai, ke mana lagi gitu ya, beberapa daerah lain, dan di Medan juga di beberapa kecamatan lain. Nah, yang menarik adalah bahwa sepanjang safari 7 titik itu saya menangkap ada semacam giroh umat Islam terhadap event-event besar seperti reuni 212 ini. Dan buat mereka bahwa acara-acara reuni semacam ini menjadi perekat mereka untuk menjalin silaturahim, menjalin komunikasi, dan menyamakan frekuensi. Ini menarik sekali ya. Dan memang seperti arahan dari para petinggi di GNPF, FPI, dan 212, bahwa acara reuni 212 tahun 2021 kemarin itu memang agak sedikit mengalami perubahan ya. Selain tempat, lokasi, dan lain juga memang sarankan juga supaya daerah-daerah, wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga menyelenggarakan hal-hal serupa supaya gaungnya lebih merata ya. Karena memang kalau harus dari daerah-daerah datang ke Jakarta tentu tidak dilarang, tapi kalau datang ke Jakarta itu perlu energi yang besar, waktu, tenaga, belum biaya dan segala macamnya ya. Tapi kalau sebagian potensi tadi bisa tetap dikonsolidasikan dan diselenggarakan daerah-daerah masing-masing, maka gempanya akan lebih meluas dan merata. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa rangkaian kegiatan reuni yang digagas oleh mereka ternyata bukan 1-2 organisasi ya. Mereka ternyata gabungan. Mereka ada, kita sebut saja Forum Umat Islam lah ya. Itu ada macam-macam unsur organisasi yang bergabung di dalamnya. Mereka membuat semacam panitia bersama menyelenggarakan itu, dan alhamdulillah saya termasuk yang diundang dari Jakarta untuk ikut memeriahkan, meramaikan. Sama saya bilang wanti-wanti pada mereka bahwa saya hadir bukan siapa-siapa, saya hanya hadir kalaupun boleh dianggap mewakili profesi saya sebagai jurnalis. Makanya di player-playernya segala macam saya disebut Bang Edi Mulyadi atau Bang Edi Channel, karena saya memang ingin bicara sebagai jurnalis, dan saya sampaikan perkembangan selain situasi kondisi terakhir juga hal-hal yang menyangkut dalam kaitan tugas-tugas jurnalisme, misalnya terkait dengan kilometer 50 tragedi ya, pembantaian di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Dan Masya Allah subhanallah, ternyata mereka menyimak dengan sesuatu yang sesuatu yang informasi baru. Mereka tidak menyangka bahwa kondisi cerita sebenarnya tidak seperti yang full disampaikan oleh media-media mainstream dengan mengutip bulat-bulat ucapan para petinggi kepolisian Republik Indonesia yang sungguh-sungguh sangat bias, kalau tidak kita mau katakan penuh dengan kebohongan. Kenapa? Karena ketika saya cek konfirmasi ke lapangan sesuai dengan butir nomor 3 kode etik jurnalistik, bahwa setiap wartawan Indonesia itu harus menguji informasi. Nah, gitu kan. Ketika Fadil Imron bersama Dudung Abdurrahman, waktu itu Fadil adalah Kapolda Metro Jaya dan Dudung masih Pangdam Jaya, memberikan siaran pers di Mapolda
Metro Jaya, tapi penjelasan-penjelasannya sampai ke Dudung atau khususnya Polda Liburan banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ini buat masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya, kabupaten kota sekitarnya, itu ketika saya menyampaikan hal-hal semacam ini kepada mereka, buat mereka ini sesuatu yang oh begitu kondisinya ya, gitu kan. Dan mereka betul-betul merasa berterima kasih kita karena mendapat informasi yang lebih berimbang. Tapi sebelum ngomong panjang lebar, ini oleh-oleh dari perjalanan 7 titik di Medan dan sekitarnya yang dibuat oleh panitia. Mereka rangkum tiap titik hanya maksimal 1 menit. Nah ini anak-anak ini jago ya, luar biasa bisa membuat acara yang begitu padat, panjang, dan memilih event dan momen-momen tertentu untuk dirangkum dalam sebuah video pendek kurang dari 1 menit. Nah ini rangkumannya, silakan kita tonton.
Nah, saudara sekalian gimana tadi? Seru ya. Ini ada yang ngerjain namanya sidik anak muda belum menikah. Sidik, itu bagus sekali. Yang ingin saya mau sampaikan adalah bahwa pertama antusiasme rakyat umat Islam khususnya dan rakyat Medan dan sekitar pada umumnya itu sangat besar. Mereka sebetulnya secara pribadi, baik rakyat secara umum, umat secara umum maupun para tokohnya itu sangat berkeinginan datang ke Jakarta. Apalagi di tengah informasi kesimpang siuran jadi tidak jadi di Patung Kuda ke Sentul Azikrat kebalik lagi, itu bukan membuat mereka justru membuat mereka mematahkan semangat mereka justru terpanggil untuk datang langsung. Ini di mana sebetulnya? Gitu ya. Cuman kan Anda tahu bahwa kalau datang lebih mepet waktunya juga tidak mudah ya. Tiket pun pasti lebih mahal harganya. Kemudian kita masih didera dengan COVID, dengan PCR, dengan vaksin dan sebagainya. Itu jadi masalah sehingga tidak memuluskan upaya mereka untuk datang langsung ke Jakarta. Nah, mereka umat rakyat pengurus masjid, imam masjid merasa sangat berterima kasih kepada teman-teman panitia ya. Saya sebut misalnya Daud. Kemudian ada di antaranya ya, Daud, ada si Aziz ya, ada si Vijay, ada Debbie, ada siapa lagi ya, Iswan, ada beberapa nama lain, mohon maaf kalau nggak kesebut. Itu anak-anak muda yang Masya Allah kerjanya luar biasa. Mereka ada yang bekerja itu ambil cuti loh 5-6 hari loh untuk ngurus event seperti ini yang sama sekali nggak ada honornya, maka mereka keluar uang sendiri. Dasar sekali, luar biasa. Tapi kembali ke soal konten tadi bahwa betul-betul reuni 212 itu betul-betul memberi spirit tadi persatuan, spirit kebersamaan, tapi juga sekaligus spirit perlawanan. Nah, ini menarik ini, perlawanan. Makanya dalam salah satu acara misalnya ketika di Masjid Binjai kalau nggak salah ya, masjid apa namanya itu di Binjai itu, ketua pengurus masjidnya mengatakan ada sedikit gangguan gitu kan dalam sambutannya. Dan ketika dia turun, sebelum saya giliran ngomong, saya tanya kepada yang bersangkutan, Pak Haji maksud Bang, gangguan tuh apa? Saya bisik-bisik, itu baliho disuruh turunkan. Saya tanya, kenapa masalahnya? Karena ada tulisan 212. Bayangkan, saudara, ini jadi santapan saya untuk saya bicarakan kembali kepada jamaah kan masjid kan. Apa salahnya 212 sehingga aparat menjadi begitu alergi dan memerintahkan balihonya itu diturunkan? Karena ada tulisan 212. Salahnya di mana 212? Melanggar hukumnya di mana 212? Jadi kepanikan aparat semacam itu, penguasa semacam itu menunjukkan bahwa mereka sudah hilang akal. Mereka sudah tidak menggunakan nalar lagi. Dan seperti saya sering katakan, mereka menerapkan apa yang disebut dengan SSK, suka-suka kami, suka-suka gua. Sekarang gua yang kuasa, terserah gua mau apa. Lo jangan ngelawan, lo berisik gua tangkap. Kan begitu. Soal pasal segala macam ayat nanti bisa dicari belakangan, bisa gampang dicari bukti dan itu bisa direkayasa dan sebagainya. Karena ini sebetulnya suatu kemunduran yang sangat-sangat fatal, sangat fatal. Seperti saya buat masih di Bandara Cengkareng ketika pesawat saya delay. Saya harus terbang jam 8, ternyata delay jam 10.15. Dan itu pun masih delay lagi. Nah, dalam menunggu itu saya membuat satu konten pendek. Bagaimana Aziz Yanuar, penasihat hukum panitia Reuni 112, membuat semacam entah rilis entah apa ya, tapi dikirimkan ke saya. Itu bahwa ternyata menurut dia yang menyatakan pendapat di muka umum itu hak konstitusi, oke? Bahkan menghalang-halangi rakyat, individu rakyat yang mau menyampaikan pendapat di muka umum itu melanggar undang-undang dan disebut bisa dipidana, kejahatan yang bisa dipidana. Ah, itu kan menarik. Jadi bagaimana secara ironis, paradok, tragis bahkan ya, aparat kita, penguasa kita, khususnya para penegak hukum, tanda kutip ya, itu sibuk meminta rakyat ini negara hukum, patuhi hukum, sementara mereka dengan seenak sendiri melanggar aturan, melanggar hukum. Ngeri sekali saudara sekalian. Tapi menarik sekali, saya benar-benar bersyukur bahwa Allah izinkan saya, takdirkan saya bisa membersamai anak-anak muda yang keren tadi, yang sungguh-sungguh
istiqomah dalam perjuangan, ikhlas. Saya sebut ikhlas karena mereka bukan cuma nggak dapat honor, nggak dapat gaji, mereka keluar uang sendiri, uang sendiri. Bahkan saya dengar terakhir panitianya minus dan ada beberapa personel panitia yang menalangi. Bayangkan menalangi, bos. Anda bisa bayangkan sebuah acara sama-sama ditalangi oleh individu-individu yang bukan orang kaya, ya, bukan orang kaya. Mereka pekerja-pekerja, kalaupun pekerja pada kelas bawah. Nah, ini semangat-semangat semacam ini perlu kita terus pelihara, kita bina, karena dari sinilah tadi mohon maaf sekali ya, selain kebersamaan ya, selain silaturahim, itu juga ada semangat perlawanan. Pohon para penguasa tidak memandang negatif yang disebut perlawanan, karena biar bagaimanapun perlawanan itu penting. Dalam sebuah negara demokrasi yang namanya checks and balance, kritik, masukan, saran itu menjadi penting agar penguasa tidak kebablasan. Dan kalau kita mengutip pendapat sahabat utama Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa kezaliman itu tidak terjadi karena banyaknya orang-orang zalim, tapi kezaliman itu terjadi karena orang-orang baik diam saja. Nah, kalau orang baik, orang soleh, orang yang setiap hari tahajud, zakat, infak, sedekah, membantu orang segala macam, semuanya itu orang-orang baik tadi semua diam saja saat kezaliman ada, maka kezaliman akan semakin merajalela. Dan kalau Allah turunkan azabnya, tidak cuma berlaku bagi orang-orang zalim itu saja, tapi buat mereka semua dan kita semua yang mendiamkan kezaliman. Pesannya jelas ya, jelas sekali saya kira. Mudah-mudahan itu bermanfaat, bisa buat oleh-oleh sedikit dari perjalanan selama safari reuni 212 di Medan dan sekitarnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.